Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, mari kita angkat-angkat tangan kiri kanan. Haleluya, semua letih dan lesu. Tetapi ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Amin. Haleluya, karena hanya di dalam Yesus ada kekuatan dan ada penghiburan dan ada sukacita. Yang merasa bersukacita pagi hari ini, mari kita lambaikan tangan. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya ajak kita semua berdiam sejenak untuk kita merasakan dan mengingat betapa baik Tuhan itu dalam sepanjang minggu ini. Banyak hal yang kita lalui, banyak hal yang kita alami, tapi Tuhan tetap bersama dan menyertai saudara dan saya. Dan bukti kasih Allah, bukti kasih Tuhan, kita ada pagi hari ini, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam setiap kita. Saya mau ajak kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi penyembah, yang menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan, yang penguasa tunggal di dalam setiap kehidupan kita. Karena tidak ada lain dan tidak ada yang dapat kita balaskan kasih kemurahan Tuhan selain kita bisa bersyukur. Kita datang mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan yang sama, yang kita sembah, yang kita muliakan dan tinggikan adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di mana Roh Allah bekerja, di situ kemerdekaan anak-anak Allah akan dicurahkan dan berlimpah. Mari kita buka hati, mari kita buka hati dan berserah sepenuh kepada Tuhan. Karena hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang memiliki setiap kita. Terima kasih, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akui di hadapannya pada pagi hari ini, bahwa bukan dengan kuat dan gagahnya kita ada pada pagi hari ini, tetapi semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah batasnya, yang tidak pernah habis-habisnya di dalam setiap ya Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Lord. Haleluya. Haleluya. Yes. Ya Masih.
hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku,
kemerdekaan itu adalah menjadi bagian kami pada pagi hari ini. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak menerima hormat dan pujian sembah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah buka hati Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu Tuhan kami akan alami. Hadirat-Mu Tuhan akan menyentuh setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Karena hanya hadirat-Mu bisa memulihkan, bisa Tuhan mengubahkan setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, semua umat-umat-Mu yang datang dengan berbagai beban masalah persoalan. Kami percaya Bapa bahwa mereka sudah mengalami kuasa dan hadirat Tuhan, bahwa mereka akan mengalami Tuhan suasana surgawi yang akan turun di atas setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Karena kami percaya hanya Tuhan yang kami tinggikan dan hanya Tuhan yang kami muliakan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami mau siap bergirau bagi Tuhan. Segala Tuhan intimidasi daripada kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami untuk bertepuk tangan, untuk bersorak bagi Allah. Tetapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang dahsyat, kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, sudah melingkupi kami dari awal pertengahan hingga selesainya nanti ibadah kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami sembah, hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami siap bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan umat-umat-Mu yang sudah Engkau Tuhan pilih untuk datang pada pagi hari ini menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, yaitu Tuhan melalui korban puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami mau siap berglori dengan Tuhan. Engkau bersama dengan kami. Biar roh-Mu Tuhan yang akan mengambil alih dalam setiap kami. Segala beban berat, masalah, persoalan, sakit, penyakit akan dihapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada semangat Natal sudah di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Tinggal 3 minggu kita akan merayakan perayaan Natal di tempat ini. Puji nama Tuhan. Semua sehat? Amin. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, Yes. luar biasa. Haleluya. Sekali lagi, apa kabar jemaat ini? Dahsyat, hebat. Haleluya. Yes. Yes. Beri tepuk tangan yang besar bagi Tuhan. Biarlah puji syukur hanya bagi Yesus kita. Haleluya.
syukur hanya bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Tepuk kiri dan kananmu, katakan kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Haleluya. Saudara yakin? Kita tidak bersaudara secara daging, tapi kita bersaudara di dalam Yesus Kristus. Darahnya mempersatukan saya dan saudara, dan tidak ada yang dapat memisahkan saudara. Dan saya pilih pujian ini karena saya sangat diberkati dengan ada 6 versi yang saya pilih lagu ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Jadi seluruh suku bangsa kita satu di dalam Yesus. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yuk, mari semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang.
Ini casting. Kita Laskar Kristus. Amin. Haleluya. Di tanganmu anugerah bagiku, sungguh milikmu, pernah terbayangkan masa hidupku dengan kekuatanmu. Kau lengkapi hidupku, sungguh milikku, karena terpisah. Di tangan pahlawan, berikan hidupku di tanganmu. Aku kan bergerak di garis terdepan dengan kuasa-Mu. Aku tak butuh. Dengan kekuatanmu, Kau lengkapi hidupku, sungguh milikku, pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Berikan hidupku di tanganmu. Aku kan bergerak di garis terdepan dengan kuasa-Mu. Aku tak butuh. Panah di tangan pahlawan, berikan hidupku di tanganmu. Aku kan bergerak di garis terdepan dengan kuasa-Mu. Aku tak butuh. Panah di tangan pahlawan, berikan hidupku di tanganmu. Aku kan bergerak di garis terdepan dengan kuasa-Mu. Aku tak butuh. Dengan kuasa-Mu, aku tak butuh. Dengan kuasa-Mu, aku tak butuh. Haleluya, haleluya. Saudara adalah anak panah yang akan melesat di tangan pahlawan. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan yang hidup, yang menolong, menjadi penolong dalam setiap langkah-langkah hidup kita selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Yesus. Benar pujian ini Tuhan. Kami akan melesat di hadapan pahlawan dan mengalahkan musuh-musuh kami, karena Yesus ada bersama dengan kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami,
tapi kami percaya bersama Tuhan lakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mau sujud dan berterima kasih kepada Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Terima kasih. Sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
Terima kasih Bapa Surgawi. Benar, tidak ada Allah yang sehebat dan yang luar biasa seperti Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini setiap pujian yang kami sudah persembahkan kepadamu, pujian itu lahir dari lubuk hati kami, karena memang Tuhan meminta, memang Tuhan merindukan hal ini di dalam hidup kami, bahwa apapun yang kami lakukan, khususnya jika itu berkaitan dengan kemuliaan Allah, harus lahir dari hati yang tulus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kiranya Bapa, pujian yang kami sudah persembahkan kepadamu, seperti kata firman-Mu, itulah korban kami yang tak habis-habisnya untuk kami persembahkan kepada Tuhan selama kami hidup di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang sungguh hebat, baik bagi kami. Bersama hamba berkata-kata dalam pemberitaan firman-Mu dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oke, minggu lalu kita sudah menjalankan aktivitas caroling, dan minggu ini kita akan sambung sebentar. Terima kasih untuk kerja sama semua jemaat ya yang terlibat di dalam aktivitas tersebut. Dan puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kerjasama ini terus kita bangun, pelihara dalam hidup kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Rian, di mana hari ini kita ada lihat meja di belakang tanpa kita suruh, tanpa kita minta, dia sendiri tergerak bahwa ada kebutuhan di sini yang boleh ditangani oleh dia. Terima kasih untuk kerelaan dan perjuangan daripada Bapak tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Nah, perkara lainnya jemaat, bahwa apakah jemaat sudah rasa tenang beribadah? Karena apa? Hari Jumat yang lalu kita punya ekor ini sudah diservis, ya. Jadi kita tinggal akan membayar bagi apa? Orang yang sudah menolong kita memperbaiki ekor ini. Tuhan Yesus memberkati, dan setiap yang baik selalu disertai pengorbanan. Setuju atau tidak? Setuju kan? Oke, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat dan kita akan buat satu pengakuan iman seperti yang biasa kita lakukan. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang 11 dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Mari jemaat berkata, Amin. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali buka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-11. Jadi kitab Yudas jemaat bukan lebih dari satu pasal, tapi hanya satu pasal. Oke? Kitab Yudas 1 ayat 11 dikatakan di sini, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah.
Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat kita ini ada 3 pribadi yang disebutkan. Yang pertama Kain, kedua Bileam, dan yang ketiga ada namanya Korah. Nah, Tuhan sengaja tuliskan, ya, sebutkan kembali di kitab Yudas, karena jemaat yang dikasihi Tuhan, pengaruh dari ketika hidup orang ini, ya, pengaruh daripada ketika hidup orang ini terus menjangkit dari dulu sampai hari ini. Jadi tidak ada putus-putusnya. Dan sasarannya adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Jadi perkara-perkara atau cara hidup, gaya hidup, sikap hidup yang ada di dalam ketiga pribadi ini merusak gereja sampai ke hari ini. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan kita harus waspada dan berjaga-jaga terhadapnya. Nah, kita sudah melihat siapa Kain itu, bagaimana cara hidupnya jemaat yang dikasihi Tuhan, yang merusak umat Tuhan dari dulu sampai hari ini. Kita sudah belajar itu. Jemaat kalau lupa lihat kembali, sudah ada di Facebook. Yang kedua, mari kita akan melihat namanya Korah. Nah, kalau Korah ini kita lihat dalam bahasa Yunani, dia bermaksud botak, saudara. Nah, orang yang botak itu selalu orang pikir pasti pandai, tapi ada orang botak karena memang usia, ya. Jadi terserah, ya, bagaimana orang menafsirkan botak itu, apakah karena disebabkan dia pandai, karena selalu berpikir bagus, ataukah botak karena penyakit atau usia. Nah, bukan itu yang penting bagi kita, tapi yang penting bagi kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada hal-hal, ada perkara-perkara yang ada di dalam pribadi Korah, saudara kasih Tuhan, yang menguasai hidupnya, yang mengikat hidupnya, dan hal-hal ini membuat hidupnya hancur, dan hal-hal ini membuat hubungannya dengan Tuhan rusak, dan hal-hal ini membuat masa depannya rusak dan hancur. Korah bukan orang di luar dari Tuhan, tapi Korah adalah jemaat Tuhan. Itu sebabnya oleh belas kasihan, oleh kasih karunia Tuhan, dia melindungi supaya setiap anak-anaknya, saudara dan saya adalah anak-anak Allah, jangan sampai sikap atau cara hidup Korah ini merembes atau berjangkit masuk ke dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini. Waspada terhadap pemberontakan kepada apa? Otoritas. Waspada terhadap pemberontakan kepada otoritas. Apa itu pemberontakan, saudara? Dasar kata berontak artinya melawan. Kalau bahasa Malaysia, ya, kita baca dalam ayat tadi dipakai istilah durhaka. Kalau Malaysia apa? Derhaka. Artinya melawan, ya, orang-orang yang punya kedudukan. Nah, perkataan otoritas, kalau kita lihat dalam Alkitab, saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti orang yang diberi kuasa oleh Tuhan, orang yang diberi mandat oleh Tuhan, ya, orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk memimpin, ya, untuk memimpin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di dunia ini, siapapun pemimpin itu, baik pemimpin di luar rohani maupun pemimpin di dalam hal-hal rohani, semua kuasa itu untuk memimpin. Semua otoritas itu memimpin asalnya apa? Dari Tuhan. Menurut Roma 13:1 dikatakan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan pemerintah atau pemimpin di dunia ini. Jadi saudara kata, orang memimpin
ya, memimpin dalam gereja, memimpin di dunia apa saja saudara. Itu karena apa? Tuhan yang memberi kuasa, Tuhan yang memberi otoritas untuk ya memegang kuasa atau memegang kepemimpinan tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau begitu otoritas itu berasal dari Tuhan, penetapan pemimpin itu asalnya daripada Tuhan. Kenapa Tuhan pilih Firaun melawan Tuhan? Ya, kenapa Tuhan pilih Herodes membunuh anak-anak waktu Yesus lahir? Kenapa Tuhan pilih Pilatus untuk menyalibkan Yesus? Ya kan? Semua ini adalah orang-orang berotoritas, orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk memimpin. Tapi ternyata dalam kepemimpinannya mereka melakukan kejahatan, bahkan melawan Tuhan. Nah, kita sudah berbicara tadi bahwa otoritas, kuasa untuk memimpin, ya, itu datang dari Tuhan. Tapi masalahnya jemaat yang dikasih Tuhan, sering orang yang diberi kuasa oleh Tuhan itu menyalahgunakan apa? Kuasa. Jadi Tuhan mengangkat raja Firaun menjadi raja di Mesir. Bukan Tuhan salah pilih, tapi kuasa yang diberi Tuhan kepada Firaun disalahgunakan. Ya. Jadi ada berbeda menyalahgunakan kuasa dan saudara kasih Tuhan mendapatkan otoritas, mendapatkan kuasa dari Tuhan. Jadi tidak salah jemaat jadi kasih Tuhan bahwa semua kepemimpinan apa saja di bumi ini itu asalnya dari Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Untuk itu kita harus menghargai dan tunduk kepadanya. Masalahnya orang yang diberi otoritas kuasa oleh Tuhan ini sering menyalahgunakan apa? Kekuasaan itu. Untuk itu Alkitab mengatakan kita harus bijak dalam membuat pilihan. Jika dalam kepemimpinannya ya seiring, selaras, ya seirama dengan kehendak Tuhan, tunduklah. Tapi jika itu melawan, saudara Tuhan, kita harus ya melawan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya jemaat cari kasih Tuhan hari ini kita harus belajar bahwa namanya otoritas ini, kepemimpinan ini, pemimpin ini di mana-mana kita berjumpa. Betul atau tidak? Saudara yang kasih Tuhan, kita turun ke bawah, ada yang mengatur apa? Tempat ini. Jadi sudah diatur parkirnya, ya bebas dari jam sekian, dibayar dari jam sekian. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam keluarga tetap ada pemimpin, orang berotoritas. Siapa? Itulah suami. Terus di tempat kerja, siapa orang berotoritas? Itulah ya ketua atau manajer atau apa saja. Saudara, jadi di mana-mana saja di dunia ini kita selalu berhadapan namanya otoritas, ya. Kepemimpinan yang ditetapkan oleh Tuhan. Namun demikian, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar pagi hari ini bahwa ya ternyata di dalam Alkitab, saudara kasih Tuhan, pemberontakan kepada otoritas ini pertama-tama terjadi di dalam gereja Tuhan. Dan itu sebabnya kita harus menghindarinya. Jadi, mari kita melihat pagi hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus berjaga-jaga supaya jangan ada pemberontakan kepada pemimpin-pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, pasal telinga baik-baik. Bukan saya berbicara ini supaya saudara dan jemaat hormat sama saya. Itu namanya menyalahgunakan apa? Kepemimpinan, menyalahgunakan kuasa. Tapi karena ini dituliskan di kitab Yudas 1 ayat 11 diulang, artinya apa? Tuhan mau menghindarkan umat Tuhan, ya, jangan apa yang terjadi di dalam hidup Korah ini, ya, masih terulang terjadi kepada jemaat Tuhan ya yang ada hari ini. Tahukah saudara yang kasih Tuhan, akhir daripada hidup Korah karena memberontak kepada otoritas Tuhan, Alkitab mengatakan kematiannya sangat mengerikan. Bagaimana? Tiba-tiba saja semua yang mengikuti dia,
semua yang terpengaruh oleh Korah, Tuhan katakan, singkirkan itu, pisahkan itu dari banyak orang. Tiba-tiba Alkitab mengatakan, tanah terbuka dengan sendirinya, maka lenyaplah, habislah Korah ini dengan segala miliknya. Kenapa ini terjadi jemaat yang kasih Tuhan? Karena apa? Memberontak melawan kepada apa? Otoritas Tuhan. Yang sudah terlalu sejuk kan? Ya rasain dulu panas, sekarang terbaliknya. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Kesejukan, amin. Iya kan? Panas, amin. Oke. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita harus waspada terhadap pemberontakan, ya, terhadap otoritas? Artinya apa? Terhadap pemimpin-pemimpin yang ditetapkan Tuhan. Dan saya ingatkan kepada jemaat di sini, ya, semua di sini sudah diatur Tuhan, orang-orang yang memiliki otoritas. Ada amin? Nah, pertama kami sebagai gembala, saya berotoritas, Tuhan beri kuasa kepada saya untuk memimpin jemaat. Terus ada jawatan lain, apa itu jemaat kasih Tuhan? Yaitu ketua muda-mudi, itu Bapak Jos. Tuhan beri kuasa kepada dia untuk apa? Memimpin, otoritas memimpin bagian ini muda-mudi. Siapa? Ada ketua ibu-ibu, siapa? Ibu, siapa? Ya, Ibu Segan. Ya. Dia diberi otoritas oleh Tuhan untuk mengatur, ya, bagian ini. Terus Ibu Rosna sebagai ketua rebana, dia diberi otoritas untuk mengatur bagian ini. Bagian keuangan, Tuhan memberi otoritas kepada Ibu Elizabeth dan bersama Ibu untuk mengatur bagian ini. Nah, dan saya tidak perlu sebutkan lagi seterusnya. Ini hanya contoh jemaat. Tapi jemaat jadi kasih Tuhan, sering saya dan orang-orang yang saya sebutkan tadi memimpin sempurna atau tidak? Pasti tidak sempurna. Pasti ada kesalahan. Pasti ada masalah. Kenapa jemaat jadi kasih Tuhan? Kami masih manusia, bukan malaikat. Yang sempurna itu malaikat. Mau ke jemaat malaikat datang menggembala di sini atau jadi ketua berbana? Mau? Kalau mau jemaat saya mau yang sempurna. Alkitab, malaikat pun dia bilang terima kasih. Tapi tahukah jemaat jadi kasih Tuhan? Kalau malaikat memimpin di sini pasti tidak ada jemaat. Sebab salah saja dia akan ketok, dia akan bunuh. Tapi ada jemaat, dia pulang ke surga, pulang kosong. Kenapa? Ya gagal di bumi ini. Kenapa? Tidak ada yang memiliki standar seperti apa? Malaikat. Ukuran kesucian seperti malaikat. Jadi dia tidak melihat orang berdosa, tidak melihat orang bersalah. Itu sebabnya Tuhan berkata, malaikat tidak boleh layak memimpin. Yang layak itu memimpin adalah manusia dengan manusia. Jadi jemaat cari kasih Tuhan di dalam kepemimpinan kami seperti tadi orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan pasti ada kelemahannya. Nah, coba jemaat catat satunya kelemahan. Si Bu Rosita di sini ada tukang catat, sekretaris saya tiap minggu. Dia cakap, hari ini pastor kali ini yang salah. Wah, terima kasih. Amin. Ini yang salah ucapan kau ya. Itu sekretaris setiap minggu. Nah, ya setiap usaha saya kan catat dia. Amin. Apa? Ya, minggu lalu dia tidak beri laporan karena sibuk crawling, maka dia ada laporan. Nah, hari ini data berapa kesalahan saya. Nah, saudara kasih Tuhan, apakah dalam hidup saya sengaja berbuat kesalahan? Tidak mau. Dan saya berdoa jangan salah, tapi ternyata juga salah. Nah, itulah kelemahan, itulah bukti saya bukan malaikat, tetapi manusia biasa. Demikian juga pemimpin yang lain. Pasti ada yang rasa Anda, saudara dan saya tidak puas hati terhadap dia. Tapi di dalam hal ini kita berhati-hati menurut firman Allah. Ya, jangan karena kesalahan satu mengorbankan banyak yang baik dalam hidupnya. Ya, nah seperti yang dilakukan Korah, dia tidak melihat Musa bahwa Musa itu sudah mempersembahkan seluruh hidupnya, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ada saja satu kesalahan saudara kasih Tuhan, tiba-tiba dia lawan habis-habisan. Dia tidak melihat hal yang baik
yang banyak di dalam hidup Musa. Dia hanya lihat satu kelemahan, maka saudara-saudara, dia melawan habis Musa itu. Nah, itu sebabnya pagi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus menanamkan dalam diri kita, ya, bahwa siapapun pemimpin di gereja adalah orang pilihan apa? Tuhan, diberi otoritas oleh Tuhan. Untuk itu saudara suka atau tidak, taati apa yang disuruh kepada kita, ya, karena semua pemimpin dalam gereja pasti mengarahkan kepada hal yang baik, walaupun dalam melaksanakan yang hal itu banyak kelemahan. Nah, mari kita melihat pagi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberontakan yang dilakukan oleh Korah kepada Musa, dan itu terjadi dalam apa? 4 hal. Mari kita lihat. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Bilangan 16 seperti ya. Pertama saudara, ini pemberontakan yang pertama, yaitu mengadakan hasutan, ya, menghasut. Kita lihat dalam Bilangan 16 sampai dalam. Korah bin Isar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk apa? Memberontak. Garis bawahi mengajak, artinya menghasut. Memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatkan, si Korah ini sepupu satu kali dengan apa? Musa. Ya, sepupu satu kali dengan Musa. Nah, saudara kasih Tuhan, biasanya kalau kita terlalu bersama-sama dengan orang, apalagi itu kita adik-beradik, saudara kasih Tuhan, pasti rasa hormat, rasa segan sama dia itu tidak sebat bila menghargai orang lain. Betul atau tidak? Betul kan? Ya. Nah, saya ada saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi akan berbeda sikap saya menghormati saudara saya itu dibanding kalau saya berjumpa dengan apa? Si Mr. Law. Itu biasa dalam hidup kita. Nah, disinilah karena Korah ini melihat, Musa ini saudaranya, ya, saudara kasih Tuhan, sepupu dia, sama-sama main kelereng, main apa lagi? Main game, ya, sama main bola dan lain sebagainya. Tiba-tiba, oh, rupanya mau mengangkat diri, jadi apa? Jadi pemimpin. Jadi sok hebat, sok tahu. Jadi saudara yang kasih tahu, seringkali latar belakang ini menghilangkan rasa hormat kita kepada orang yang berotoritas. Betul atau tidak? Jadi mana ini terjadi jemaah. Misalnya, tiba-tiba saya jumpa dengan satu orang. Saudara kasih tahu, dia punya kawan sudah jadi kepala kampung. Tapi orang ini tidak hormat sama dia. Kenapa? Dulu pun sama-sama punting dari sekolah. Dulu pun sama-sama melakukan pelanggaran. Hari ini baru dia ketua kampung. Apa mau hormat dia? Dia tidak bedakan, ya, bahwa itu dulu. Sekarang kan dia orang berotoritas, orang yang diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi dia sepelekan. Nah, inilah ya banyak terjadi di dalam hidup kita karena terlalu dekat, terlalu ya rapat sudah sampai apa menyepelekan. Dan itu membuat orang buta untuk tidak melihat wah siapa orang ini. Dan itulah terjadi kepada Korah. Nah, kita melihat di sini, ketika benih-benih pemberontakan itu ada di dalam hidup Korah, jemaat cari kasih Tuhan, dan jemaat harus paham, siapa yang cipta ini pemberontakan dalam hidup Korah? Pasti iblis, karena iblis tahu, saudara kasih Tuhan, dia jatuh ke bumi karena pemberontakan, dan iblis tahu bagaimana menjatuhkan anak-anak Tuhan itu, buat taruh di dalam hidupnya benih pemberontakan, melawan otoritas. Ya, jadi di dalam diri Korah ada benih apa? Pemberontakan. Tapi saudara kasih Tuhan, dia tidak ingin sendirian melakukan hal itu. Dia ajak orang, dia pengaruhi orang, ya, dia hasut orang. Mari kita lawan Musa. Dan tahukah saudara yang kasih Tuhan,
Orang-orang yang terpengaruh di sini dikatakan orang-orang kenamaan. Apa itu? Ini istilah Indonesia. Orang-orang yang punya kedudukan, punya status yang sangat hebat. Nah, saudara kasih, karena orang-orang ini, orang-orang mungkin peguam saudara, mungkin dokter, mungkin apa lagi, ya, WIB dan lain sebagainya, berada dalam gereja. Tetapi saudara kasih Tuhan, mereka tidak melihat bahwa kuasa itu, berkat itu ada dalam hidupnya karena berkat Tuhan. Dikira itu adalah ada karena kekuatan mereka, ada karena kemampuan mereka. Maka saudara yang dikasih Tuhan, dilihatnya Musa itu sebagai orang biasa. Apalagi Musa, ya, tidak tahu bahasa Inggris, ya, tidak tahu ini, tidak tahu, direndahkan. Karena apa? Mereka menganggap dirinya orang besar. Jadi sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, ketika dalam satu gereja ada jemaat diangkat Tuhan jadi peguam, jadi apalagi jadi dokter dan apa saja, saudara hargai bahwa kedudukan ini, jabatan ini datang dari Tuhan. Amin. Jangan gunakan untuk merendahkan orang dan khususnya melawan pemimpin-pemimpin rohani. Nah, ada banyak gereja saudara kasih Tuhan di mana hamba-hamba Tuhan itu, ya, berhenti melayani. Oleh karena apa, yang berkuasa di dalam adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai dalam seluruhnya, tapi tidak bertobat. Akhirnya pemimpin rohaninya itu, pastornya itu dianggap rendah. Dia rendah dan dia boleh gulingkan, dia boleh jatuhkan bila-bila masa. Inilah yang terjadi di banyak gereja. Namun demikian jemaat yang dikasih Tuhan, ya, saya katakan di sini bahwa sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan, kita harus hati-hati terhadap ini. Karena apa? Roh pemberontakan itu terus menjangkiti siapa sampai hari ini. Dan itulah yang terjadi kepada Korah. Dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang apa? Untuk menghasut dan melawan apa? Musa. Tak saudara kasih Tuhan, apa itu menghasut? Artinya mempengaruhi orang. Jadi saudara kasih Tuhan, ingat bahwa kehidupan kita ini punya pengaruh atau tidak? Apa jemaat setuju atau tidak? Bahwa hidup kita ini punya pengaruh. Tapi pertanyaannya, pengaruh apa? Mempengaruhi untuk yang jahat atau mempengaruhi untuk yang baik? Tapi tahukah saudara kasih Tuhan, Tuhan panggil kita menurut Matius 5 ayat 15 sampai 16. Kita bukan dipengaruhi, tapi kita dipanggil itu untuk mempengaruhi dunia. Apa? Menjadi terang dan garam dunia. Jadi Tuhan memberi otoritas kepada kita, bukan untuk mempengaruhi orang melalui hal yang salah, ya, melalui hal yang buruk. Tapi saudara dan saya ditetapkan Tuhan sebagai umat yang istimewa. Apa itu? Kamu dipanggil untuk mempengaruhi orang dalam hal kebaikan. Amin. Nah, itulah tanggung jawab kita di dalam berjemaat di sini. Tuhan panggil kita bukan untuk mempengaruhi orang supaya apa? Jatuh kepada dosa, supaya tidak taat kepada Tuhan, supaya di luar kehendak Tuhan. Tapi Tuhan panggil kita supaya saudara dikasih Tuhan boleh mempengaruhi orang dekat dan cinta sama Tuhan. Amin. Nah, ini yang pertama ada di dalam hidup orang, menghasut, mempengaruhi orang untuk memberontak kepada Musa. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudara. Ya. Yang kedua, pemberontakan yang kedua lahir daripada Korah, dikatakan dia merendahkan Musa sebagai pemimpin. Kita baca 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, sekedar umat Tuhan itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di pasal yang ke-15, Musa sedang mengajarkan hukum Taurat, ketetapan hukum Taurat, buat ini, buat itu, buat itu. Nah, kemudian Korah ini dan 250 orang-orang kenamaan tadi, saudara yang kasih Tuhan, mulai ya pasang kuda-kuda di belakang. Apa ini Musa? Ya, sok-sok tahu mengangkat diri, suruh umat Tuhan buat ini, buat itu. Ya,
Kemudian di ayat ini dikatakan, ya semua umat Tuhan itu adalah orang-orang kudus. Ya betul, kita semua anak-anak Tuhan adalah orang-orang kudus di dalam Yesus. Amin? Betul atau tidak? Sangat betul kan? Ya. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ya, kita selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Itu tidak ada. Kita semua adalah orang-orang kudus di dalam Tuhan menurut Efesus, dan kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, sekalipun kita semua adalah orang-orang kudus dan orang-orang yang disertai Tuhan, Alkitab mengatakan jangan lupa, tidak semua dipanggil jadi apa? Pemimpin. Ya. Bagaimana jemaat jadi kesini? Jika satu gereja semua mengangkat diri jadi pemimpin, hancur gereja itu. Ya. Dalam satu organisasi jika semua orang jadi pemimpin, hancur organisasi karena tidak ada lagi yang dipimpin. Ya, semua ingin jadi pemimpin. Dan disinilah masalahnya orang. Ya, memakai bahasa rohani. Ya, kita semua kan anak Tuhan. Kita semua boleh berkhotbah. Kita semua boleh melakukan apa yang dilakukan Musa. Korah tidak tahu bahwa panggilan Musa sebagai pemimpin rohani, pemimpin mereka, bukan kehendak Musa, tapi itu adalah anugerah Tuhan, adalah kepercayaan Tuhan kepada apa? Musa. Dan ini dilawan oleh Korah. Dia katakan, ya untuk jadi pemimpin itu tidak semestinya harus Musa. Kita pun boleh, apalagi kita ini orang-orang yang hebat, ya lebih pandai cakap dari pastor, lebih hebat dari pastor. Ya kita punya ini dan punya itu dan macam-macam jemaat cari kasih Tuhan. Akibat oleh karena mereka memiliki karunia tertentu, kebolehan tertentu, jemaat cari kasih Tuhan, kepakaran tertentu, disinilah dia melihat Musa itu sebagai orang biasa. Jadi dia dibutakan dengan apa? Kedudukan, kejayaan, sehingga dia tidak melihat Musa ini siapa. Dia adalah apa? Utusan Tuhan dan direndahkan. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan itu ingin dijatuhkan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Korah tidak sadar dan kumpulannya tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan ini dia sedang melakukan buat apa? Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, pelajaran yang kita dapat di sini, ya, bahwa seburuk-buruknya pemimpin rohani dalam setiap gereja, apa bentuk pemimpin itu? Saudara-saudara, mungkin saudara lebih pandai dari dia, tapi ketika dia dipilih ketua ibu-ibu, dipilih ketua muda-mudi, ingat, tubuhnya boleh kurus kering, kerempeng, jemaat dikasih Tuhan. Ya, pengetahuannya tidak seberapa, tapi ada hal yang luar biasa, yaitu kepercayaan Tuhan, otoritas Tuhan. Amin. Itu yang patut apa? Kita hargai dan jangan rendahkan. Nah, jemaat cari kasih Tuhan, ada satu kesaksian begini, seorang anak Tuhan, di mana dia tidak puas dengan pemimpinnya. Lalu saudara kasih Tuhan, di belakang dia cerita habis pastor dia ini. Dan apa yang terjadi jemaat cari kasih Tuhan? Ibu ini terjun dalam dunia apa? Bisnis. Ya, bisnis. Tiba-tiba saja ketika dia melakukan itu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia bilang, apapun saya buat gagal. Buat ini gagal. Padahal sebelumnya itu tidak terjadi apa? Di dalam hidupnya. Lalu satu ketika Tuhan mengasihi dia. Tuhan berkata, saya sudah susah hati, kenapa gagal ini? Padahal saya melakukan kerja keras yang sama sebelumnya, tapi hari ini saya menemukan kegagalan demi kegagalan. Satu ketika waktu dia berdoa, Tuhan berkata sama dia, ya, kenapa kamu gagal? Padahal kamu kerja keras seperti dulu. Lalu Tuhan berkata dalam rohnya, ya, saudara itu Tuhan kata begini, ingat, dalam beberapa bulan ini, apa yang kamu selalu ucapkan kepada hambaku? Walaupun dia sadar, iya, selalu saya cerita buruk, ini, itu. Nah, apa yang terjadi jemaat cari kasih Tuhan? Lalu Tuhan katakan, itulah menghalangi apa?
berkatmu. Sekarang bertobat jika mau dipulihkan. Terus jemaat dari Tuhan, anak Tuhan ini rendahnya hati sangat. Lalu dia datang sama pendetanya. Pendetanya terkejut, kenapa pagi-pagi sudah apa? Diketuk pintu, dibawakan lagi hadiah jemaat. Mereka duduk, mereka kata begini. Nah, beberapa bulan ini saya tidak senang hati dengan kamu. Ya, itu sebabnya saya gosipkan. Tahu gosip jemaat dari Tuhan? Gosip yang mencerita buruk kamu ke sini. Tidak tahu sudah sampai di mana lah cerita buruk. Ini pendeta pun itu. Ini pendeta pun saudara yang ke situ terkagum. Adakah jemaat yang saya percaya begini ternyata menjadi Yudas? Apa itu Yudas saudara? Pengkhianat. Orang kepercayaan saya tiba-tiba mengkhianat. Jemaat juga saudara. Wah, pendetanya. Lalu apa yang terjadi? Dia bilang, selama beberapa bulan ini apapun saya lakukan tidak berhasil. Hanya kegagalan. Dan itu saya minta ampun. Gembalanya saudara kasih Tuhan sangat menyayangi jemaat ini karena keterus terangannya. Dia tidak bertahan dalam apa? Kekerasan hatinya. Jadi tegur Tuhan dan dia berdoa. Dan apa yang terjadi jemaat kasih Tuhan? Seperti membalikkan tangan. Hari-hari selanjutnya dia melihat mujizat apa? Tuhan. Karena apa? Penghalang di dalam hidupnya, yaitu memberontak kepada pemimpin. Bukan dia pukul itu pendeta, tapi dia pukul dengan kata-kata, dia pukul dengan gosip dan lain sebagainya. Sebenarnya tiba-tiba Tuhan apa? Balikan keadaan, diberkati oleh Tuhan. Jadi itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Saya katakan setiap pemimpin dalam gereja tidak sempurna, tapi jangan karena hal itu jemaat dikasih merendahkan mereka, menghina mereka, apalagi sudah tidak ngam lagi, buanglah itu. Hati-hati, karena saya tempatkan diri di sini sebagai jemaat juga. Kita sedang melawan otoritas Tuhan. Nah, bagaimana kalau seseorang itu punya kelemahan, apalagi kalau dosa? Alkitab mengatakan urusannya Tuhan. Tuhan berkata, penghakiman itu haknya apa? Tuhan. Kalau saya salah di depan jemaat yang dikasih Tuhan, caranya bagaimana? Tegur, amin. Nasihati berbeda, tegur dan memberontak kan berbeda. Menegur itu artinya mengasihi. Memberontak itu artinya apa? Melawan. Tapi kalau saya sudah ditegur jemaat jaga situ, ya tunggu, saya akan berhadapan dengan Tuhan. Yang akan menjatuhkan penghakiman itu Tuhan. Mengatakan kamu sudah tidak dengar-dengaran. Padahal saya pakai jemaat itu untuk menegur kamu, menasihati kamu, tapi kamu keras hati sekarang sampai di sini kamu, ya kan? Jadi pemimpin boleh ditegur, amin. Tapi lawan kata Alkitab itu sumbernya dari siapa? Dari setan. Menegur pemimpin itu pimpinan Roh Kudus, itu gerakan Roh Kudus. Tapi melawan pemimpin itu gerakan siapa? Gerakan setan. Dan ini yang dinasihatkan firman Tuhan, dijauhkan dari hidup kita. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ya kembali lagi saya tekankan, kalau sebagai pelayan-pelayan itu sudah tentu ada yang tidak puas hati, mungkin main berbana, buat ini dan lawan-lawan, itu bahaya. Ya karena kita sedang membangun pemberontakan dalam hidup kita, dia akan membesar itu. Jadi sebelum dia membesar harus diruntuhkan, ada men? Ya, dan juga dalam kepemimpinan lainnya. Pemberontakan adalah pekerjaan setan. Menegur dan mengasihi adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat yang kedua, jemaat ketiga. Mengapa kita harus waspada terhadap corona? Kita lihat di sini, saudara kasih Tuhan, Korah tidak merasa puas dengan apa yang Tuhan beri. Kita lihat di dalam Bilangan pasal 16 ayat 8 sampai 10. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, ya, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk apa? Melayani mereka.
dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat apa? Iman lagi. Ternyata Korah ini ambisi, ya, hasratnya, keinginannya saudara Tuhan terlalu banyak. Padahal kita harus sadar jemaat jaga situ. Setiap kita tidak mungkin boleh memegang semua kuasa. Betul atau tidak? Ya kan? Sebab apapun manusia, tidak ada manusia, oh saya boleh ini, saya boleh itu. Tidak ada. Selalu, ya, selalu ada bagian di mana itu kita tidak boleh ada di sana. Ada orang lain yang disebutkan Tuhan. Nah, di sini Korah merasa tidak puas dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, sudah diangkat sebagai apa? Pelayan di kemah suci. Ini adalah saudara kasih Tuhan, pelayanan yang sangat terhormat. Ya, karena itu hanya dikhususkan bagi orang Lewi. Tapi di sini kita lihat saudara kasih Tuhan, ya, inilah. Kalau setan saudara kasih Tuhan sudah menguasai hati kita, maka apapun yang baik dalam hidup kita, kita tidak akan pernah hargai itu. Selalu ingin. Betul atau tidak? Betul? Jadi saudara, Tuhan sudah kasih jawatan. Ini yang layak bagi kamu. Untuk imam itu layak bagi Harun. Ya. Untuk pemimpin umat Israel itu layak bagi Musa. Tapi jangan lagi kamu ini. Jadi boleh dikatakan Korah apa? Gila hormat. Tidak cukup dihormati sebagai pelayan kemah suci, tapi dia mau, aku mau juga imam. Ya kan? Karena imam itu saudara di mata orang Israel adalah orang-orang yang terhormat. Kenapa? Sebab hanya imam yang boleh masuk di ruangan maha suci. Jadi di hadapan orang Israel, imam ini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang dikagumi. Karena apa? Dia menjadi perantara antara orang Israel dengan Tuhan. Perantara antara Tuhan dengan apa? Orang Israel. Nah, mungkin saudara kasih Tuhan tidak puas Korah dan kumpulannya menjadi pelayan di kemah suci. Dikatakan, saya mau lagi. Ya, bahasa aslinya dalam diri Korah ada perasaan tidak puas. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, perasaan tidak puas, tidak tahu mengucap syukur, ya, terhadap berkat-berkat Tuhan, itulah berbahaya dalam hidup kita. Dan itu terjadi di kepemimpinan apa saja. Orang karena menginginkan kuasa ini, dia akan lakukan apa saja untuk merebut apa kuasa itu. Tapi di ujungnya apa? Kehancuran. Jadi Korah jemaat jaga Tuhan, dia memberontak kepada Tuhan karena dalam dirinya ingin mau satu kuasa yang lebih besar daripada yang Tuhan sudah beri kepada dia. Dan ingat jemaat jaga Tuhan, kita semua sudah diberi ukuran Tuhan. Semua kita ditempatkan, sudah diatur Tuhan sedemikian rupa. Kamu di bagian ini, kamu di bagian ini, sini bagian itu, dan lain sebagainya. Jadi kedudukan kita masing-masing di dalam Tuhan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu, apakah kata Alkitab? Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Jangan ikuti hawa nafsu ini, yang keinginan daging ini selalu ingin dipuaskan. Dan itulah membuat kita kehilangan hati yang cinta dan melekat sama Tuhan. Mari kita lihat yang keempat, saudara. Kita lihat Korah menuduh Musa penipu besar. Jadi coba kita lihat Bilangan 16 ayat 13 sampai 14. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari apa? Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu apa? Tuhan atas kami. Ini saudara yang kasih Tuhan, ya. Musa sedang mengajak Abira dan Dita. Apa? Datang tadi. Korah sudah selesai. Musa sedang berunding dengan Abira dan datang. Oke, mari kita berunding. Apa yang kamu tidak puas hati? Boleh kita perbaiki ini, ya kan? Ini perkara kecil.
Begitu rendahnya hati Musa jemaat, dia tidak gunakan kuasanya. Kamu kurang ajar sama saya ya, setubuh kau punya kepala. Ya, saya suruh orang tangkap ikan, dia tidak, dia tetap rendah hati. Oke, mari kita berunding. Ya, apa yang salah? Artinya Musa sudah Tuhan ingin menyelesaikan peperangan saya itu dengan apa? 4 mata. Tidak mau dibesarkan, tapi dasar kesombongan yang ada di dalam Datan dan Abiram, kami tidak mau. Apa artinya saudara? Ini benar-benar Musa tidak dilihat sebagai pemimpin. Itu sebabnya dia tidak taati. Ya. Dia tidak melihat Musa adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Adalah pilihan Tuhan untuk memimpin mereka, dan tidak ada rasa hormatnya kepada Musa. Sampai dikatakan, buat apa mau datang? Buat apa mau jumpa? Nah, mari kita lihat ayat 14. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberi kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang ini? Kami tidak mau datang. Saudara kasih Tuhan, ini satu fitnah jahat kepada apa? Musa. Dituduhnya Musa itu dia membawa kita dari Mesir, padahal di Mesir kita dinikmati susu dan madu. Dia bawa kita di padang belantara, lalu apa? Dikuburkan di sini. Pertanyaannya jemaat cari kasih Tuhan, apakah apakah kehendak Musa sendiri untuk membawa orang Israel dari Mesir? Bukan kan? Tuhan yang menyuruhmu, Musa, keluarlah kamu dari Mesir. Tapi di sini saudara kasih Tuhan, ya, mereka mengatakan waktu kami di Mesir nikmati kebahagiaan. Padahal saudara kasih waktu mereka di Mesir apa? Mereka berada dalam apa? Perhambaan. Jadi Tuhan bawa dari Mesir supaya dikeluarkan dari perhambaan. Tapi mereka menganggap, oh, kami di Mesir itu justru merasakan surga. Ya. Kami di Mesir itu merasakan kebahagiaan. Tapi Musa, engkau jahat membawa kami apa? Ke sini untuk mati di padang belantara. Engkau berjanji bahwa kami akan kamu bawa ke tanah yang banyak susu dan madunya. Buktinya sekarang mana? Buktinya sekarang mana? Nah, saudara kasih Tuhan, kasih Allah Musa ini. Lalu Musa datang kepada Tuhan dengan Allah Bapa, yang suruh orang membawa orang dari Mesir ini bukan saya. Kamu yang suruh dan sempat saya tolak. Usullah yang lain, utuslah yang lain. Tapi kenapa hari ini saya harus menerima risiko? Saya dituduh bahwa saya membuat mereka sengsara di padang sementara menikmati surga di Mesir. Saya dituduh bahwa saya yang berjanji palsu kepada mereka bahwa kamu akan masuk ke tanah Kanaan. Padahal semua itu perintah dari Engkau. Dan datang bawa di hadapan Tuhan. Dan jemaat jadi kasih Tuhan. Perasaan Tuhan pada saat itu sangat sedih dan sedih. Karena apa? Tuhan sumber segala kebaikan dikira sumber segala kejahatan. Menganggap Tuhan itu, ya, sumber yang buruk. Nah, inilah yang terjadi dalam hidup apa? Abiram dan Datan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah fitnah, ya, ini adalah fitnah yang sangat kejam kepada Musa. Dan tahu ke jemaat yang dikasih Tuhan, akhir dari cerita ini kita lihat selanjutnya, bukan saja Korah dan keluarganya yang memberontak kepada Tuhan ditelan bumi, ya, secara hidup-hidup, tapi 250 orang itu, saudara kasih Tuhan, yang memberontak kepada Musa, ya, tiba-tiba juga dihabisi oleh Tuhan. Kenapa? Jemaat yang kasih Tuhan, ya, sebab pemberontakan yang dilakukan kepada Musa sebenarnya ditujukan kepada apa? Allah. Nah, apa pesan rohani daripada firman Tuhan ini bagi kita? Sekali lagi jemaat, dengarkan baik-baik bahwa setiap pemimpin yang Tuhan tetapkan dalam gereja adalah orang pilihan Tuhan. Adalah orang pilihan Tuhan. Nah, apa tanggung jawab jemaat? Menopang mereka, amin. Apa tanggung jawab jemaat? Menasihati mereka. Apa tanggung jawab jemaat?
mendoakan mereka seperti Paulus, doakanlah kami. Hamba Tuhan tidak boleh berdiri tanpa dukungan jemaat. Jadi kita dipanggil Tuhan sebagai satu kumpulan di sini. Tuhan sudah taruh bahwa kita ada bagian masing-masing di gereja ini. Dan untuk itu Tuhan katakan bahwa siapapun yang memimpin kita dalam kepemimpinan apa, Tuhan katakan harus hargai. Jangan lihat orangnya, dia pendek kah, dia kurus kah, dia bodoh kah, jangan lihat. Ingat, otoritas itu ada di dalam diri mereka. Jemaat cari kasih Tuhan, kalau jemaat pergi ke Center Point, pergi di Star City sini, selalu ada apa tuh? Pengawal keselamatan kan? Tapi tahu kan jemaat, ada pengawal keselamatan yang bukan badannya besar, kumisnya tebal, kemudian sudah kasih Tuhan, hebat. Kadang-kadang kurus kering dia punya apa? Pengawal keselamatan. Betul atau tidak jemaat? Tapi berani kan jemaat langgar kalau ini stop. Kamu berani langgar? Ya, tak kayak jauh-jauh. Bapak itu sekarang kurus. Tapi siapapun masuk ke UMS, saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak kata, berhenti. Boleh tak? Biarpun apa? Anwar kalau datang. Berhenti. Sudah kasih Tuhan. Apa harus ditaati? Harus. Kenapa orang taat? Bukan karena melihat Bapak Bapak Jos yang sudah kurus, tapi dia tahu ada kuasa yang dipercayakan kepada dia. Itu yang kita taati. Ya. Jangan jemaat gitu. Nah, begitu juga dalam hal kepemimpinan gereja. Siapapun yang memimpin kita, mungkin saudara boleh rendahkan, lecehkan, oh dia orang kampung, tidak tahu ini, tidak tahu. Tapi kenapa sudah jadi pemimpin? Jangan. Hargai Tuhan yang pilih dia. Amin. Itu dihargai. Badannya mungkin sudah Tuhan dianggap tidak berkenan kepada kita, tapi ada yang luar biasa, itu otoritas daripada Tuhan. Karena ketika kita menghargai otoritas, Tuhan akan berkati. Sebaliknya ketika kita memberontak kepada otoritas yang dikasih Tuhan, lihat akhir hidup daripada Korah ini. Ya, habis lenyap segala galanya. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada kita. Roh Korah itu harus dibuang dari hidup kita. Apa roh Korah itu jemaat? Pemberontakan kepada otoritas Tuhan. Amin. Jadilah jemaat yang menghormati otoritas Tuhan. Amin. Itu sebabnya jemaat cari si Tuhan, waktu gereja kita ini ada perpisahan. Kenapa saya memilih dan saya sudah perhitungkan baik-baik itu? Apa risikonya? Karena itu berbicara dalam hati saya. Jangan bangun gereja ini di dalam pemberontakan kepada orang yang berotoritas. Itu saya pegang. Dan saya tidak peduli jemaat bagaimana. Itu yang saya takut sama Tuhan. Saya tidak mau bangun jemaat ada titik-titik pemberontakan. Karena gereja Tuhan ini punya tanaman dan dia akan hidup sampai dunia tetap ada. Amin. Jadi harus dibangun di atas dasar yang benar. Amin. Nah itulah. Nah puji nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan angkat semua roh-roh Korah ini dari hidup kita. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, jangan mengingati jemaat. Sebab Alkitab mengatakan, diulang-ulang Alkitab, karena inilah berbahaya bagi gereja. Mari kita bangkit berdiri jemaat. Datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami bawa hati kami bawa pikiran kami bawa roh kami bawa keinginan kami, seluruh hidup kami ini kami bawa kepada Engkau Bapa. Seperti kata firman-Mu tadi, bahwa roh Korah itu menyebar dari dulu sampai hari ini. Dan setan akan terus wariskan Tuhan kepada Tuhan orang-orang yang membuka hatinya Tuhan kepada pemberontakan untuk merusak gereja. Tetapi pagi hari ini Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, kerana firman ini Tuhan Yesus menggema bekerja dalam hidup kami
untuk tahu menghormati pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami ada pemimpin di gereja ini Tuhan. Oh Bapak Saudara, kami ada EJK di gereja ini. Dan orang itu Bapak adalah orang-orang yang Kau sudah beri otoritas. Kami banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan memang tidak sempurna Bapak. Tetapi Bapak Surgawi, satu hal yang luar biasa, bahwa di dalam ketidaksempurnaan kami ada otoritas Tuhan. Maka Bapak Surgawi, kami yang diangkat sebagai EJK di sini, entah EJK Natal, EJK Tuhan Yesus Kristus, gereja apa semua, Tuhan Yesus, biar kami hargai itu sebagai anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan itu sebabnya beri kami hati yang rendah, hati yang taat, supaya kami taat kepada apa yang diarahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu berkata bahwa pemberontakan kepada otoritas hanya akan menghasilkan kehancuran, hanya akan menghasilkan keburukan, hanya akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Tapi ketika kami hormat kepada otoritas, maka Bapa Surgawi, hal-hal yang baik daripada Allah terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih jemaat. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat tundukkan hati di hadapan Tuhan. Dan saya mau bertanya kepada jemaat pagi hari ini. Tahukah orang-orang berotoritas di rumah adalah orang tua, ibu bagi anak. Orang-orang berotoritas di sekolah adalah guru-guru kamu. Orang-orang berotoritas di tempat kerja adalah majikan dan lain sebagainya. Saya mau bawa jemaat hari ini. Kalau kita pernah melawan orang-orang ini, apalagi jika itu hal-hal yang baik, itu namanya pemberontakan kepada otoritas Allah. Dan hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa khususnya hari ini. Banyak anak-anak memberontak kepada orang tuanya, melawan otoritas Tuhan. Dan inilah roh daripada Korah yang disebarkan sampai hari ini. Tapi jangan cari kasih Tuhan. Mari hari ini kita bawa di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni. Bapa, ampuni. Jika kami pernah melakukan hal itu, angkat dari hidup kami sebelum dia membesar. Karena ini pemberontakan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk anak-anak di sini Bapak, khususnya mereka dibimbing dari sekolah minggu sampai besar. Mungkin di rumah Tuhan, roh-roh Korah sedang Tuhan Yesus menginggapi mereka. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami bawa semua anak-anak di sini di hadapan Allah. Sucikan, kuduskan hidup mereka, sehingga Bapak roh-roh itu diangkat Tuhan. Jangan diwariskan setan dalam hidup anak-anak. Demikian juga Bapak Surga, kami semua Tuhan jemaat di sini, beri kami Tuhan hati yang tunduk kepada pemimpin kami, pemimpin kepada gereja kami, seperti Bapak Tony dan lain sebagainya. Tuhan, apapun arahan mereka kepada kami, itu adalah suara Tuhan kepada kami. Maka Bapak Surgawi menyertai mereka praktis secara tidak langsung menaati Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih lagi. Sekali lagi Bapak, saya berdoa semua roh-roh Korah yang sedang disisipkan dalam hati kami hari ini, kami mau cabut itu, kami mancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang rendah, hati yang takut sama Tuhan, hati yang menghormati otoritas, pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin rohani, itulah yang Kau bangun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yang mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah memimpin kami dalam sepanjang kami menaikkan pujian ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Engkau sudah hadir bersama-sama kami untuk kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan dalam sepanjang kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu, Engkau sudah berserta dengan kami tanpa kekurangan apapun. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami sudah dengarkan Tuhan, menjadi pedoman di dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan apa yang kami bawa di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati yang tidak sempat dan yang sempat Tuhan. Sama-sama Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. sekali jemaat dan kita akhiri ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami sudah menyembah, memuliakan Engkau dari awal dan sebentar akan berakhir pada kami. Sebabnya sepanjang minggu ini kami akan berpisah di umat jemaat-Mu dan mereka akan menjalani minggu ini dalam berbagai aktiviti.
Oleh sebab itu Bapa Surgawi, kami persembahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka menghadapi cabaran, tapi cabaran itu adalah tempat untuk melihat kemuliaan pertolongan anugerah Tuhan. Mereka menghadapi peperangan, tapi Tuhan peperangan itu tempat mereka melihat kemenangan gemilang daripada Tuhan. Mereka menghadapi berbagai kebutuhan, tapi Bapa Surgawi melalui kebutuhan itu mereka melihat kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami berdoa khusus untuk negeri Sabah yang sedang rancak-rancaknya Tuhan sibuk berkampanye untuk Tuhan Yesus mempersiapkan diri dan mengadakan pilihan raya. Campur tangan Tuhan Yesus, kami berdoa pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Seperti kata firman, mereka adalah orang-orang berotoritas. Untuk itu Bapa, angkatlah, pilihlah pemimpin-pemimpin yang takut, dan Tuhan Yesus Kristus akan membawa kebahagiaan kepada Tuhan seluruh masyarakat yang ada di Sabah ini tanpa mengira siapa mereka. Oleh sebab itu Bapak Surgawi, kiranya para pemilih juga Tuhan yang bekerja dalam hati mereka, sehingga tanpa mereka sadari bahwa saat menjatuhkan pilihan mereka berada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami berdoa untuk perayaan Christmas yang kami hadapi, di mana kami sedang mengadakan aktiviti caroling Tuhan, dan juga Tuhan sampai puncaknya kami akan mengadakan perayaan Natal di sini pada 14 hari bulan. Tuhan Yesus, tolong Bapak supaya segala persiapan umat-Mu Tuhan semua dalam kendali Tuhan, semua dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga tidak ada yang kami lakukan karena Bapak Surgawi itu paksaan, karena itu keinginan sendiri, tapi semua kami lakukan karena Bapa itu dorongan dan cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami berdoa Bapa untuk umat-Mu yang tidak hadir pagi hari ini. Izinkan minggu depan untuk kami sama-sama berkumpul di sini memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Mari jemaat angkat tangan. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Dan kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang ke hari kedua. Dan ucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua jemaat berkata Amin.